Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Apa kabar Anda? Saya harap Anda baik-baik semuanya. Sekali ini saya datang dengan topik tragedi perkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, murid SMP di Rejang Lebong, Bengkulu. Membuka kotak Pandora atas maraknya kejahatan seksual yang menimpa kaum perempuan, termasuk anak-anak. Tidak seperti kasus Sum Kuning atau Sumariem tahun 1970 yang hingga sekarang pelakunya masih gelap. Pelaku kejahatan seksual terhadap Yuyun terang benderang. 12 pelaku, 7 diantaranya tergolong anak-anak, sudah dicokok polisi. Kasus Yuyun adalah salah satu di antara sekian kasus yang belakangan menyeruak. Kenyataan ini membuat sebagian kalangan menyebutnya darurat kejahatan seksual, sehingga membutuhkan respons yang luar biasa. Di saat yang sama terjadi kasus serupa di Manado. Apa yang sesungguhnya terjadi pada masyarakat kita sehingga tragedi seperti yang muncul di Rejang Lebong dan Manado ini bisa muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Saya hadirkan Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Sosial, yang dibilang sejumlah orang sebagai cekatan dan suka keluar keringat di lapangan. Mbak Khofifah, saya agak susah memanggil jadi Ibu Menteri, tapi mana-mana saja saya mau panggil Mbak Khofifah, bukan? Mana yang lebih bisa? Mana yang lebih bisa? Okay. Mbak Khofifah datang ke Rejang Lebong, lalu kemudian ketemu siapa saja di sana? Saya ingin sampaikan bahwa saya datang ke sana, saya koordinasi sama Ibu Menteri PPA, beliau dari sana, kemudian saya berlanjut ke sana karena saya ingin memberikan semacam alarm warning system. Warning ini harus dibunyikan lebih kencang lagi genderangnya supaya ada kewaspadaan lebih seksama dari seluruh elemen. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat, ada stakeholders lainnya, termasuk orang tua. Jadi karena itu Anda berkunjung ke sana dan bertemu lengkap. Saya pertama karena memang rute perjalanannya saya ke Mapolres dulu. Saya ketemu dengan 7 pelaku yang di bawah 18 tahun. Saya tanya satu-satu, nak umurmu berapa nak, kelas berapa nak. Saya tanya dari 7 itu 2 saja yang masih sekolah. 2 yang masih sekolah. Kemudian saya tanya lagi, nak umurmu berapa? 17. Kelas berapa nak? Saya lulus SD. Kenapa enggak sekolah nak? Enggak punya uang. 1. Pemerintah punya kartu Indonesia Pintar. Ini betul. Kan yang harus terus-menerus kita sisir. Kenapa kemudian ada yang tidak tersisir? Berarti kita masih punya PR untuk meluaskan informasi dan sosialisasi program-program strategis pemerintah. Saya tanya, apa betul nak kamu suka nonton video porno? Betul. Biasa pakai apa nak nontonnya? Pakai handphone. Biasa sendiri atau rame-rame? Rame-rame, karena di antara mereka tidak semua punya handphone. Berikutnya, apa betul nak kamu habis minum tua? Iya. Kamu mabuk nak? Enggak, pusing-pusing aja. Saya tanya lagi, apa betul nak kamu ikut melakukan? Iya. Kenapa nak? Diajak yang dewasa. Jadi sisi ini menurut saya harus satu rangkaian kita melihatnya. Dalam kasus Ananda almarhumah Yuyun, itu ada rangkaian konten pornografi, ada rangkaian minuman keras, ada rangkaian pengaruh orang dewasa, dan ini kelihatan sekali pengaruh. Jadi ada hal yang terkait dengan perencanaan dan persekongkolan jahat, karena mereka ini teman-teman sedusun, bukan hanya sedesa. Jadi teman sedusun, saling kenal dan kenal juga korban. Berarti kita harus melihat ada apa sebetulnya dengan pola pikir dan perilaku anak-anak saat ini. Kenapa mereka tega melakukan kekerasan dan kejahatan, bahkan tahu bahwa ini perempuan dan mereka laki-laki, mereka melakukan secara berkelompok. Dan seterusnya pastilah ada sesuatu yang kita harus berbenah bersama. Apa iya budaya kekerasan ini sesuatu yang sebetulnya hidup di tengah-tengah masyarakat kita dan kemudian kita seperti melupakan itu, melalaikan itu. Bu Menteri kan juga ke keluarga Yuyun pada saat itu. Jadi datang lengkap
Saya dari Mapolres karena kita melewati TKP saya berhenti. Polis lainnya masih ada. Saya melihat di mana sebetulnya identifikasi TKP pada saat mereka melakukan rekonstruksi. Oh di sini. Apa yang menjadikan di sini ada memang semacam semak belukar, tetapi tidak rerimbunan yang rimbun, sangat tidak. Rupanya mestinya di situ, tempat yang agak terbuka kan? Iya. Gitu. Pinggir jalan persis, mobil bisa jalan, tetapi memang ada rerimbunan, tidak seperti semak belukar seperti apa. Saya tanya kenapa ini? Kira-kira yang menjadi oh di sini sinyalnya kuat Bu. Apa kaitan sinyal kuat dengan kejadian? Kuat. Iya. Lalu sudah. Katanya, apa kaitannya? Karena mereka kan sepertinya introduction-nya itu adalah nonton konten video porno nonton tadi. Konten video porno di tempat yang sinyalnya sepertinya kuat. Itu. Kenapa? Apa kaitan ITKP dengan sinyal yang kuat? Itu yang saya dapatkan di lapangan. Setelah itu di mana katanya mereka itu di sini Bu. Jadi itu semacam lereng gitu yang disebut jurang itu semacam lereng. Sudah. Lepas itu kemudian saya tanya mana katanya perbatasan antara dusun 4 dan dusun 5. Oh iya Bu, sebelah sini jadi dusun 4, sebelah sini dusun 5. Jadi itu kira-kira berapa jauh dari rumah? 500-an meter antar rumah itu. Nggak terlalu jauh sebetulnya. Sudah sampai akhirnya dari TKP kemudian saya ke makam. Nah, ini Ibu ke keluarga korban. Ini dari makam baru saya ke keluarga. Iya. Jadi yang kerudung hijau sebelah saya itu ibunya. Lepas itu yang membawa tisu ayahnya. Karena ayahnya memang sejak di makam nangis tidak berhenti. Bahkan di rumah pun dia juga sedihnya. Coba lihat foto sebelahnya itu saudara kembarnya. Yang laki-laki itu Yayan. Ini di pemakaman. Iya, itu di pemakaman. Sejak awal duduk di makam, ayahnya sudah langsung menangis. Karena memang sepertinya dukanya dalam sekali sang ayah. Kalau si ibu saya melihat sudah kering air matanya. Jadi yang dia inginkan bahwa ada keadilan dan hukuman berat bagi pelaku. Lalu saudara kembar Yuyun namanya Yayan, yang laki-laki tadi itu. Saya tanya, kamu kelas berapa Nak? Kelas 4. Oh kenapa kelas 4? Rupanya ada tinggal kelas dan akhirnya ingin masuk ke pesantren. Saya bilang, iya kalau ibu ikhlas, bapak ikhlas, insya Allah saya bisa bawa Yayan. Dan mereka sampaikan, saya ingin nanti kalau saya meninggal, anak saya bisa mendoakan saya. Saya sudah tidak punya lagi Yuyun, saya tinggal punya Yayan. Saya tidak punya uang. Dia bilang gitu, saya bisa bawa Yayan, saya punya pesantren yang biasanya teman saya pemilik pesantren itu bisa menerima anak-anak dengan semuanya ditanggung. Memang susah sekali membayangkan bagaimana seorang Yuyun meninggal setelah diperkosa oleh banyak orang, lalu kemudian dalam keadaan seperti itu meninggal. Saya bukan kepada saya langsung, tetapi tim pendahulu saya itu datang sempat mendapatkan info agak mendalam dari ayahandanya Yuyun. Ketika sama saya, ayahnya tinggal menangis gitu. Tetapi ketika dengan tim Kemsos, tim pendahulu, beliau menyampaikan, bisa dibayangkan katanya, anak saya diperkosa, kalau anak saya teriak, dipukul, mulutnya disekap, terus lehernya dicekik dan seterusnya. Siapapun lah, bukan hanya orang tua kandung, tetapi kita yang punya rasa kemanusiaan, rasa kasih kepada sesama, pasti ada duka yang sangat dalam, ada luka yang mungkin tidak mudah mengobati trauma itu, apalagi sang ayah dari korban. Jadi pada sisi seperti ini, saya ingin mengajak kita semua, jadi ini harus seluruh elemen, keluarga terutama harus memberikan perlindungan yang maksimal. Saya paham kalau kita ikuti semua jalan pikiran, pertanyaan kita tidak habis-habis. Setelah kejadian itu di Manado juga, kemudian tiba-tiba ada laporan dari Komnas Anak di sana yang melihat ada korban perkosaan juga dan pelakunya 14 orang. Ya, bahkan mungkin 15 tuh. Kalau ada yang di Sulut, ada yang di Gorontalo, jadi lokusnya berbeda.
Ketika saya ke Gorontalo hari Kamis yang lalu, saya pun mendapatkan informasi ini dari teman-teman jurnalis di Gorontalo. Mereka pun sudah menulis, tapi resonansinya sepertinya tidak sekuat seperti yang sekarang ini. Sebuah solidaritas kuat untuk almarhumah Yuyun. Mudah-mudahan ini adalah solidaritas bersama untuk saling memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Ya, tapi memang pertanyaannya begini ya. Kita berharap masyarakat di sekitar kita itu saling melindungi, bukan? Tapi kalau lihat dua kondisi ini, ditambah misalnya kasus Sum Kuning dulu, itu seperti ada sesuatu yang nggak beres dan janggal, di mana kemudian kita tidak nyaman dengan kehidupan di sekitar kita, bukan? Ada persoalan kalau yang terjadi di Manado itu saya melihat ini trafficking. Oh, trafficking. Jadi ini human trafficking. Kebetulan traffickernya sepertinya orang yang dikenal oleh korban. Jadi sama sebetulnya. Ini yang satu ini trafficker pun itu kan sebenarnya sedang melakukan eksploitasi terhadap orang yang juga dikenalnya. Ada ketegaan gitu untuk melakukan itu demi sesuatu. Kita mungkin teruskan setelah ini dulu. Baik.